Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik pengumpulan data berupa tes dalam penelitian yang berfokus pada kemampuan qawaidul imla mahasiswa. Jadi pembahasan ini disusun untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang bagaimana sih tes itu digunakan sebagai instrumen utama dalam penelitian kuantitatif, khususnya dalam mengukur kemampuan penulisan bahasa Arab yang berkaitan dengan kaidah imla. Kemudian materi akan dijelaskan secara bertahap agar mudah diikuti. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi tes, kemudian macam-macam tes, dan yang terakhir yaitu contoh tes dalam hasil penelitian. Oke. Pada bagian ini saya akan memperkenalkan topik utama yaitu teknik pengumpulan data berbasis tes. Nah, yang digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan kaidah imla. Jadi topik proposal saya itu kemampuan qawaidul imla mahasiswa dengan bentuk tes. Ya. Oke, next. Nah, kita masuk ke latar belakang. Kemampuan menerapkan qawaidul imla merupakan salah satu unsur yang penting dalam keterampilan menulis bahasa Arab atau maharatul kitabah. Tapi ini pada kenyataannya masih banyak nih mahasiswa yang kurang tepat dalam menerapkan beberapa aturan-aturan dasar, terutama nih pada 4 aspek, yaitu hamzah wasal, hamzah qata, ta marbutah, ta maftuhah. Nah, jadi ada 4 aspek. Nah, untuk mengetahui tingkat ketepatan mereka dalam 4 aspek tadi, itu dibutuhkan teknik mengumpulkan data, teknik pengumpulan data yang terukur, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, penelitian ini menggunakan instrumen tes tertulis. Nah, jadi topik proposal saya itu menggunakan instrumen tes tertulis, khususnya tes dikti, untuk melihat kemampuan mahasiswa secara langsung melalui tulisan mereka. Nah, itu. Kemudian next. Oke, masuk ke tujuan video. Dalam video ini terdapat 3 fokus utama yang akan saya bahas. Yang pertama itu menjelaskan apa itu tes dalam teknik pengumpulan data. Kemudian yang kedua menguraikan apa saja sih macam-macam tes dalam penelitian kuantitatif. Kemudian yang ketiga memberikan contoh tes yang digunakan dalam hasil penelitian. Nah, itu tujuan video atau 3 fokus utama yang akan saya bahas selanjutnya. Oke, next. Kita masuk ke definisi tes. Tes merupakan prosedur sistematis yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk mengukur kemampuan tertentu melalui tulisan, bisa itu lisan atau tindakan. Nah, itu tes yang dinamakan tes. Jadi tes ini merupakan prosedur sistematis untuk mengukur sejauh mana sih kemampuan seseorang itu bisa melalui tulisan, lisan atau tindakan. Nah, itu dinamakan tes. Ada pendapat para ahli, ada 2 orang. Yang pertama menurut Silvinius, beliau berpendapat bahwa tes adalah prosedur sistematis untuk menggambarkan karakteristik seseorang melalui angka atau kategori. Nah, kemudian ahli yang kedua, sedangkan Azhar menjelaskan bahwa tes merupakan alat ukur yang objektif dan disusun dengan aturan yang jelas dalam penyusunan soal, prosedur pelaksanaan, dan cara penilaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa tes itu harus
terstandar, konsisten, dan mampu menghasilkan data yang dapat dipercaya. Nah, itu tentang definisi tes. Oke, next. Masuk ke fungsi tes. Tes berfungsi untuk mengukur kemampuan peserta secara objektif. Kemudian kedua, mengidentifikasi kesalahan atau aspek yang belum dikuasai. Apa saja sih kesalahan-kesalahan yang dilakukan mahasiswa, kemudian aspek apa saja yang belum mereka kuasai. Nah, itu akan dibahas dalam tes ini. Kemudian yang ketiga, membandingkan kemampuan antar responden. Kemudian yang keempat, menentukan kategori tingkat kemampuan berdasarkan hasil tes. Nah, itu fungsi tes. Oke, next. Masuk ke macam-macam tes. Nah, dalam penelitian kuantitatif, tes terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada tes objektif, yang kedua ada tes subjektif. Nah, apa sih itu tes objektif? Apa itu tes subjektif? Akan dibahas setelah ini. Oke. Nah, masuk ke tes objektif. Tes objektif ialah tes yang memiliki jawaban pasti sehingga penilaian itu tidak dipengaruhi penilai. Contohnya nih, pilihan ganda, benar atau salah. Nah, ini merupakan contoh tes objektif, yaitu pilihan ganda atau benar salah. Artinya jawabannya itu pasti. Misalnya jawabannya A, itu sudah pasti A gitu. Karena ini kan jawabannya pasti. Sudah pasti gitu, sehingga penilaian tidak dipengaruhi penilai. Tidak bisa menculas gitu bahasanya. Kemudian contohnya itu penulisan yang benar adalah A, bla 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 bla, B itu, C itu. Nah, itu contohnya yang pilihan ganda. Kemudian yang contoh yang berbentuk benar salah itu al-muslimat itu sahih atau khata, kemudian idhab sahih atau khata, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh yang berbentuk pilihan ganda dan benar atau salah. Itu yang dinamakan tes objektif. Kemudian tes subjektif. Berbeda dengan tes objektif, tes subjektif ini memiliki jawaban berbentuk uraian atau disebut juga esai. Nah, esai. Jadi subjektif ini bisa berbentuk uraian atau esai, dan penilaian itu berupa rubrik. Jadi penilaiannya kada pasti. Misalnya dalam 10 soal, ada 10 soal. Dalam satu soal itu nilainya misalnya 10. Itu guru tidak pasti menilainya satu soal itu 10. Nah, gitu. Berbeda dengan tes objektif, misalnya ada 10 soal. Misalnya satu soalnya 10, itu kalau salah ya langsung 0. Kalau benar tetap 10. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Berbeda dengan tes subjektif. Ya. Misalnya tes subjektif ini contohnya uraian, esai, atau respon terbatas. Nah, contohnya ketika guru mendikti kalimat, misalnya ada kataba at-talibu ad-darsa. Nah, siswa itu misalnya salah harokatnya saja misalnya. Nah, itu nilainya tidak bisa tidak dianggap salah semuanya gitu. Tadi kan misalnya penilaiannya ada 10 soal, itu satu soalnya itu 10 nilainya. Nah, guru itu tidak bisa saja guru itu menilainya tidak langsung 0 gitu. Tapi memberikan nilai plusnya karena dia mungkin menulisnya kesalahannya sedikit saja gitu, tidak fatal benar gitu. Itu bisa gurunya menilai misalnya 8 atau 5, 6 dan lain sebagainya. Nah, itu artinya tidak langsung 0. Tapi dikurangi sedikit lah sesuai dengan kesalahan mereka gitu. Berbeda dengan tes objektif. Kalau tes objektif tadi kan ketika siswanya menjawab itu, ketika salah ya tetap salah, langsung 0 nilainya. Nah, itu.
berbeda dengan tes esai atau uraian. Karena ini kan penilaiannya berbentuk rubrik. Contohnya apa? Contohnya nih misalnya, tulis ulang kalimat dengan kaidah imla yang benar. Misalkan guru tadi mendiktikan, siswa menulis apa yang didiktikan gurunya. Kemudian memperbaiki kata yang salah penulisannya. Nah, kemudian dikti atau imla, peserta mendengar dan menulis kembali. Nah, itu tes subjektif. Nah, selanjutnya contoh tes dalam hasil penelitian. Nah, bagian pertama ini ialah tes berupa tes subjektif dengan berbentuk tes dekti, ya, dengan berbentuk tes dekti yang dirancang untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam membedakan mana tak marbutah, mana tak maftuhah. Nah, contohnya ini instruksinya. Tulislah kata yang saya bacakan sesuai kaidah penulisan hamzah. Nah, saya seperti yang saya katakan tadi, ketika guru mendiktikan itu siswa menulis. Nah, itu yang dinamakan tes dekti. Itu guru membacakan daftar kata yang mengandung ada hamzahnya di awal kata atau di akhir kata gitu. Kemudian mahasiswanya diminta menuliskan kembali kata tersebut dengan baik dan benar dan tepat juga gitu. Nah, ini yang dinamakan tes dekti dengan jenis tes subjektif. Artinya penilaiannya itu tidak apa namanya? Tidak pasti gitu. Misalnya nilainya dalam 10 soal ini kan misalnya ada siswa yang mungkin ketinggalan sukun atau dhammah gitu. Ya bisa aja gurunya itu memberikan toleransi. Toleransi berupa apa? Pengurangan nilai misalnya. Misalnya kan satu soal tadi nilainya 10. Itu guru bisa memberikannya misalnya 8, 7 gitu. Mungkin kaidah penulisannya itu benar, ta maftuhah. Namun dia ketinggalan harokat misalnya atau salah harokat gitu. Nah, itu kan bisa saja ditoleransi gitu. Karena aspek yang utamanya ialah tentang tak marbutah dan tak maftuhah, bukan pada harokatnya. Nah, itu. Jadi tes subjektif itu jawabannya itu penilaiannya itu menggunakan rubrik. Nah, itu. Kemudian selanjutnya itu contoh tes dekti juga. Ini tes dekti juga, namun ini untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam membedakan yang dalam membedakan hamzah wasol dan hamzah qata. Kalau tadi kan tak marbutah dan tak maftuhah. Kalau ini hamzah wasol dan apa namanya? Hamzah qata gitu. Jadi peneliti membacakan kata-kata yang mengandung kedua jenis huruf tersebut. Misalnya nih mengandung, apakah ini mengandung hamzah wasol, apakah ini mengandung hamzah qata, nah gitu. Mungkin sama saja ini dengan yang tadi, contoh tes yang tadi itu aspek apa namanya ta marbutah dan ta maftuhah. Mungkin sama saja, tidak jauh berbeda gitu. Membedakan hanya aspeknya saja, mungkin dari soalnya saja gitu. Kalau tadi kan membahas tentang ta marbutah dan ta maftuhah, namun tes di sini membahas tentang aspek hamzah wasol dan hamzah qata gitu. Untuk penilaiannya sama juga tadi, jawabannya tidak pasti. Misalnya tuh iqamatus shalah, ya siswanya ketinggalan fathah misalnya di ko, atau iqamatu tuh-nya itu dibarisinya tak kah gitu. Nah, itu kan guru bisa mengasih nilai juga tapi tidak nol gitu. Namun bisa 5, bisa berapa gitu. Nah, itu yang dinamakan tes subjektif. Jadi dalam penelitian saya ini menggunakan tes subjektif semuanya. Dengan berbentuk tes dekti dan beberapa dengan ada 4 aspek,
Itu ada hamzah wasl dan hamzah qata, kemudian ta marbutah dan ta maftuhah. Oke. Nah, terakhir itu kesimpulan. Ada 3 poin utama yang dapat disimpulkan ialah bahwa tes itu merupakan prosedur sistematis untuk mengukur kemampuan seseorang itu secara objektif. Kemudian yang kedua, dalam penelitian kuantitatif itu tes terdiri atas tes objektif dan ada juga tes subjektif. Kalau tes objektif tadi nilainya pasti, mutlak gitu, dan penilaian tidak dapat dipengaruhi oleh penilai atau guru. Berbeda dengan tes subjektif tadi. Kemudian penelitian ini menggunakan tes dikte. Nah, jadi penelitian saya dengan topik kemampuan qawaidul imla mahasiswa ini menggunakan tes dikte yang mencakup 4 aspek utama. Yang pertama ada hamzah wasl, hamzah qata, ta marbutah dan ta maftuhah. Nah, itu. Mungkin itu saja kesimpulannya. Nah, itulah penjelasan mengenai penggunaan tes sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dan mungkin masih banyak kurangnya juga mengenai penjelasan saya mengenai definisi tes, kemudian macam-macam tes, kemudian contohnya juga gitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga apa saja yang saya jelaskan tadi, apa saja yang saya bahas tadi, itu memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana sih kemampuan imla mahasiswa itu diukur secara sistematis melalui tes dikti. Baik, terima kasih telah mengikuti penjelasan ini sampai akhir. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.